Ditanya apa Bang Igun? Bang Igun ditanya apa tadi? Ditanya apa? Desainer sekaligus presenter kondang Ivan Gunawan kemarin mendatangi kantor Polres Metro Jakarta Barat ditemani pengacaranya Sandi Arifin. Yang mengejutkan setibanya di Polres Jaguar, Igun demikian ia karib disapa harus menjalani serangkaian pemeriksaan hingga tes narkoba. Lantas benarkah Igun terlibat kasus narkoba? Pada siang hari ini kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap saudara Ivan Gunawan, yang mana Ivan Gunawan merupakan AJ merupakan asisten dari Ivan Gunawan. Kami klarifikasi beberapa hal, terutama terkait dengan asal usul narkoba yang diperoleh oleh AJ. Semua ditanya ke saya tanpa tekanan, saya juga menjawab juga apa adanya. Saya berusaha sekooperatif mungkin karena saya yakin sekali dari pihak penyelidik juga butuhkan data-data akurat, untuk hasilnya juga pengennya jadinya yang maksimal. Ya, rupanya Igun datang memberi kesaksian ihwal tertangkapnya sang asisten berinisial AJ. Apalagi belakangan, pihak Polres Jakbar mengetahui jika AJ mendapatkan barang bukti narkoba jenis kokain yang dibawa AJ dari Belanda. Dan bukan suatu kebetulan jika Igun belum lama ini juga sempat bertemu AJ di negeri kincir angin tersebut. Kenapa ada kaitan dengan saudara Ivan? Karena pada saat AJ ke Belanda, itu bersama dengan Ivan, sehingga kami perlu klarifikasi di sana apakah Ivan saat itu melihat atau mengetahui siapa yang bertemu dengan AJ di Belanda. Keberangkatan Mas Igun ke Belanda, makanya dari pihak kepolisian meminta klarifikasi karena pernah bertemu di Belanda ya. Terus kemudian pada saat setelah pulang dari Belanda kejadian asistennya beliau ditangkap, kemudian setelah itu baru dipertanyakan pada saat di Belanda apakah ada pertemuan yang berhubungan dengan case ini. Ternyata tadi setelah dijelaskan di pihak penyidik bahwa tidak ada keterkaitannya. Jadi cuma sampai di situ aja yang minta diklarifikasi, itu aja sih. Asisten saya, Andre Jordan itu, dia memang lama tinggal di Belanda. Jadi kalau saya pergi ke Belanda sama dia tahu restoran di mana, saya mau belanja di mana, saya mau pergi kemana gitu. Karena itu, untuk memastikan apakah Igun terlibat atau tidak, pihak kepolisian kemudian melakukan sejumlah tes, diantaranya tes urin guna mengecek ada tidaknya keterlibatan Igun. Beruntung, setelah menjalani tes urin, Igun negatif terpapar zat adiktif tersebut. Dan tadi hasilnya negatif yang mengindikasi bahwa saudara Ivan Gunawan tidak terkait dengan penyalahgunaan narkoba. Saya jawab apa adanya, apa yang saya tahu. Saya tadi juga dites urin, hasilnya saya positif hamil. Penangkapan AJ sendiri merupakan pengembangan dari kasus tertangkapnya artis blasteran Steve Immanuel 21 Desember lalu di sebuah kondominium kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Dengan barang bukti 92,4 gram kokain. AJ kemudian ditangkap pihak Polres Jakbar di sebuah indekos kawasan Gandaria, Kebayoran Baru, Senin 14 Januari 2019 lalu. Dengan barang bukti 1 paket serbuk kokain, 2 paket serbuk MDMA, dan 1 pil ekstasi. Kepada polisi, AJ mengaku mendapatkan barang haram tersebut dari Belanda. Ia juga mengaku sudah 1,5 tahun mengkonsumsi barang haram tersebut. Namun Igun sama sekali tidak pernah curiga jika anak buahnya tersebut selama ini pecandu narkoba. Kami AJ sudah mengenakan narkoba, menyalahgunakan narkoba 1,5 tahun. Enggak, saya nggak pernah ngeliat gelagat aneh. Karena saya juga aneh mas orangnya. Jadi kalau saya ngeliat orang nggak terlalu aneh, ya saya biasa aja. Tertangkapnya sang asisten hingga membuatnya harus warawiri kantor polisi bak kado pahit di pertambahan usianya yang ke-37 tahun. Untuk mengantisipasi insiden serupa, Igun bahkan berencana melakukan tes urin untuk para karyawannya nanti. Ya, saya pengen satu butik saya, satu manajemen saya semua tes urin. Ya, kalau bisa setiap minggu, ntar minta dari Polres Jakarta Barat datang. Ini kado ulang tahun sih buat saya. Saya masuk usia ke-37, saya mendapatkan masalah ini. Ya semoga saya juga kuat, saya bisa lebih mawas diri, itu aja sih.
Tadi di dalam iya nangis lah, orang disuruh ditanya-tanya, harus flashback lagi kan sedih. Sedih aja. Udah. Nikita Mirzani tak setegar dari biasanya. Kemarin saat ditemui awak media usai mediasi sidang isbat nikah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nikita tiba-tiba tak bisa menahan air matanya saat kenangan manis dengan Dipo Latif kembali tergerai begitu saja. Apalagi di tengah kekukuhannya untuk bercerai dari Dipo, pada saat yang sama ia tengah mengandung buah cintanya dengan suami sirinya itu. Mungkin karena bawaan baik kali ya. Apa sih yang bikin sedih nih? Karena akan berpisah apa? Enggak sih, kalau disuruh flashback itu Niki suka apa? Karena banyak yang kurang bagus gitu. Jadi sedih aja. Cinta memang aneh, kadang di luar nalar. Jika Niki selama ini kerap menjelek-jelekan Dipo di muka umum hingga membongkar aib pribadinya, toh jika bertemu Dipo, Niki bisa mudah luluh begitu saja. Ungkapan emosional Niki di muka publik seolah berbanding terbalik dengan hatinya yang mudah luluh. Iya, karena kan selama ini udah dilupain, terus harus cerita lagi tuh jadi kayak gimana gitu. Baik-baikin kamu lagi. Takut, makanya nggak usah ketemu. Kamunya nanti pengen balik lagi. Iya nanti ditungguin lah pasti sama orang, Niki juga nggak mau dibiarin sendiri karena Niki tahu Niki lemah banget orangnya. Ibarat pepatah benci tapi rindu, barangkali itulah cerminan jalinan mahligai Niki dengan Dipo. Karena itu wajar, sekeras apapun Niki mengumbar aib sang suami, pada akhirnya, jika soal anak, ia tetap ingin nama Latif di belakangnya. Iya kan Niki bukan amuba yang bisa beranak sendiri, kan pasti ada yang ngambilin, pasti ada lakinya. Lakinya siapa? Lakinya namanya Ahmad Dipo Ditiro Latif, gitu ya berarti cucunya siapa? Cucunya penglamaran. Meski pada sesi mediasi ini ada banyak kenangan manis yang sulit ia lupakan bersama Dipo, toh pada akhirnya Niki tetap memilih untuk bercerai dari Dipo. Enggak sih, tetap mau cerai aja. Jadi yang terbaik ya Niki yang tahu. Dia yang jalani kehidupan. Saya pikir itu yang terpenting bahwa ini masih dalam proses.